informasi dan inspirasi. Pro 1. Nusantara Padangan untuk mengawali perjumpaan siang hari ini kami sampaikan saat di berita utama. Pemerintah Kabupaten 50 Kota optimalkan program Dashat guna mencetak generasi unggul bebas stunting. Sebanyak 250 pelajar tingkat SLTA ikuti tahapan awal seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Buletin berita bina selengkapnya dibacakan De Aldila. Nusantara Padangan, pemerintah Kabupaten 50 Kota optimalkan program Dashat guna mencetak generasi unggul bebas stunting. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten 50 Kota tengah mengencarkan pelaksanaan program Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dashat tahun 2026 sebagai langkah konkret dalam menjaga masa depan masyarakat hijau anak-anak di wilayah itu. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya menyampaikan bahwa kegiatan nan dipusatkan di Kampung KB tingkat Kabupaten Ko tidak sekedar agenda formalitas, melainkan sebuah misi untuk membangun masyarakat nan lebih sehat. Dalam sela-sela kegiatan itu, dirinya mengungkapkan kekhawatiran terhadap tantangan zaman, termasuk fenomena gangguan kesehatan pada anak akibat asupan nutrisi dan tidak terjaga. Ahlul menjelaskan bahwa kini ditemukan kasus anak-anak usia dini dan harus menjalani pengobatan serius lantaran kurangnya kecermatan dalam pemberian asupan gizi sehari-hari. Melalui edukasi gizi dalam program Dashatko, pemerintah daerah berupaya memastikan anak-anak di 50 kota mendapatkan nutrisi dan berkualitas demi menyiapkan mereka menjadi calon pemimpin di masa depan. Ahlul Badri Toresya juga menekankan pentingnya mempertahankan reputasi daerah sebagai pencetak tokoh-tokoh gadang jo cendekiawan hebat. Target utama dari keberlangsungan programko adalah menekan angka stunting serendah mungkin melalui kolaborasi aktif antara pemerintah jo orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak. Selain fokus pada kesehatan fisik, dirinya memaparkan bahwa pemerintah jo menginisiasi program Sakato Berjaya untuk membantu karakter generasi muda dan berdaya saing tinggi namun tetap religius jo berbudaya. Jadi agenda Dashat kita ini, Dapur Sehat Atasi Stunting, ini bukan acara kecil, tapi acara yang bermakna besar, menyiapkan nanti calon presiden Bapak Ibu. 50 kota ini mewah. Maksud mewah itu Bapak Ibu, dia punya sejarah besar, punya tokoh seperti Tan Malaka, punya profesor-profesor yang hebat hari ini. Ini menunjukkan bahwasanya sejarah 50 kota ini mewah sekali. Dan disinilah nanti kita akan melanjutkan sejarah ini, menciptakan generasi-generasi masa depan unggul dari segi nutrisinya, kecil angka stuntingnya, dan pola pendidikannya Bapak Ibu. Kita menginisiasi, ada nanti namanya itu Bapak Ibu, program itu Sakato Berjaya, berkarakter juara, beragama dan berbudaya. Pelaksanaan edukasi gizi diharapkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten 50 Kota secara menyeluruh. Irsyad melaporkan. Ketua PIM Pembina Posyandu Kabupaten Pasaman Barat, Nyonya Sifrowati Yulianto menegaskan pentingnya implementasi 6 standar pelayanan minimal atau SPM Posyandu guna memperkuat layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan ketika mengunjungi Posyandu Kuala Jorong, Pasar Lamo, dan TK Taman Firdaus di Jorong Sialang, Kecamatan Sasak, Ranah Pasisya, bertepatan dengan peringatan Hari Posyandu Nasional. Sifrowati menyebutkan transformasi Posyandu melalui penerapan 6 SPM merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan non labia terintegrasi. Layanan tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tapi juga mencakup aspek pendidikan, sosial, sanitasi, hingga perlindungan masyarakat. Dirinya menilai penguatan Posyandu berbasis 6 SPM bersejalan dengan semangat Hari Posyandu Nasional, salah satu menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Nusantara Padangan, sebanyak 250 pelajar tingkat SLTA ikuti tahapan awal seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Kota Padang Panjang 2026. Berikut laporan Nofri.
Sebanyak 254 pelajar tingkat SLTA ikuti tahapan awal seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Parang Panjang 2026. Pelaksana tugas Kapalo BPBD Kesbangpol Kota Parang Panjang Kian Eka Purnama Kapatang mengatakan, seleksi itu menjadi langkah awal dalam menjaring 65 pelajar terbaik dan akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 7 Balik Agustus mendatang. Dari total 273 pendaftar yang berasal dari 3 balik sekolah, terdiri dari 138 laki-laki, 135 perempuan. Sebanyak 254 peserta dinyatakan lulus administrasi, serta berhak mengikuti tes awal menggunakan sistem CAT. Rincian 122 laki-laki, 132 perempuan. Selanjutnya, para peserta akan mengikuti tahapan lanjutan berupa tes peraturan baris berbaris, kesemaptaan, serta tes kepribadian. Dalam tahapan untuk pendaftaran paski anggota paski 2026 tentu masih syarat-syarat seperti yang biasa disampaikan dari BPJB yang para peserta itu telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan di dalam. Terkait dengan sosialisasi, kami telah menyampaikan surat ke seluruh sekolah SLTA yang ada di Kota Padang Panjang dan kami umumkan di media sosial berjumlah 231 orang. Dian Eka Purnama menegaskan proses seleksi harus berjalan objektif, transparan, serta bebas dari intervensi pihak manapun. Menurutnya, menjadi anggota Paskibraka bukan hanya sebuah kebanggaan, tetapi juga menjadi peluang besar bagi pelajar untuk membuka masa depan dan lebih luas, termasuk kesempatan melanjutkan ke sekolah kedinasan hingga bertugas pengibar bendera di tingkat nasional. Dian Eka Purnama menambahkan seleksi Paskibra tahun ini melibatkan sinergi berbagai pihak, termasuk TNI, serta Polri, hingga pelaksanaan upacara kemerdekaan nanti. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menyiapkan 4 putra-putri terbaik untuk mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Pembekalan dilaksanakan di Kompi 3 Batalion B Pelopor Stadbrimob Polda Sumatera Barat Simpang Ampre. Kegiatan menjadi nan pertama kalinya dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan menggandeng Korps Brimob Polri sebagai mitra strategis dalam pembinaan calon Paskibraka tingkat provinsi. Bupati Pasaman Barat melalui Kepala Badan Kesbangpol Pasaman Barat Yosmar Divya menilai bahwa keterlibatan unsur Polri terutama dari Kompi 3 Batalion B Pelopor Stadbrimob Polda Sumatera Barat memberikan penguatan signifikan terutama dalam pembentukan disiplin ketahanan mental serta kemampuan peraturan baris berbaris para peserta sebelum mengikuti tahapan seleksi di tingkat provinsi. Di sana pandangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Sekwan Provinsi Sumatera Barat jamin kualitas respon capek layanan publik aparatur sipil negara atau ASN berjalan selama WFH atau Work From Home. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan Work From Home atau WFH bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Satyo Hari Jumai. Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya transformasi budaya Karajo aparatur dan lebih fleksibel, adaptif, jo berbasis kinerja. Penerapan WFH itu mengacu pada surat edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 6 tahun 2026 tentang pelaksana transformasi budaya Karajo ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Sumatera Barat Mai Frizon dan menegaskan bahwa meskipun Bakarajo dari rumah, ASN tetap dituntut untuk menjaga kinerja, jo profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Selain itu dikatakan Mai Frizon, perangkat komunikasi seperti telepon genggam harus selalu aktif jo dapat dihubungi setiap saat untuk memastikan koordinasi tetap berjalan lancar. Menurut Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, ASN juga dituntut memberikan respon capek terhadap setiap panggilan maupun tugas yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab jo komitmen terhadap pekerjaan. Seluruh pegawai tidak ada pengecualian kecuali mungkin pegawai yang memang memberikan pelayanan, tapi di kita kan tidak ada yang memberikan pelayanan. Nah, artinya memang seluruh pegawai itu bekerja dari rumah dengan catatannya ada 3. Jadi mereka bekerja di rumah. Yang pertama sekali adalah wajib standby di rumah dan HP-nya harus aktif dan responnya harus cepat terkait dengan pekerjaan-pekerjaan. Di saat memang mungkin kita membutuhkan data atau informasi
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon Baharo, agar kebijakan KOD mampu meningkatkan efektivitas Karajo, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi ASN, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, dengan sumbangai Karajo dan disiplin geoprofesional. Maifrizon meyakini, WFH di Aroan menjadi bagian dari budaya Karajo modern, dan mendorong kinerja ASN semakin optimal. Awan Fauzan melaporkan. Di sana Padanga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat monitoring pasar secara rutin hingga pendampingan pelaku UMKM agar tetap mampu menjaga stabilitas produksi dan harga jual dampak kenaikan harga plastik. Kepala Bidang UKM Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kabupaten Pasaman Barat, Khairil mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif mulai dari pemantauan harga sarana ketersediaan barang di pasar hingga pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberikan solusi kepada pelaku UMKM untuk mulai beralih ke alternatif kemasan non-plastik dan lebih efisien dan ramah lingkungan. Berita yang terakhir, tangis haru iringi keberangkatan jemaah haji Bukit Tinggi sampai balik sampai Pulau 7 Hijriah pada 30 April 2026 yang dilepas Wali Kota Ramlan Nurmatias. Berikut laporan Joni Marbeta. Suasana haru bercampur sukacita menyelimuti pelepasan calon jemaah haji Kota Bukit Tinggi musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebanyak 255 orang jemaah nan tergabung ke dalam kloter 7 embarkasi Padang resmi diberangkaian dari Muko Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Perwira Belakang Balok 30 April 2026. Rombongan jemaah diberangkaian mengunuan 8 armada bus menuju embarkasi Padang dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Madinah Jumat 1 Mei 2026. Pelepasan dilakukan langsung di Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias didampingi jajaran pemerintah daerah serta keluarga jemaah dan tampak haru melepas keberangkatan orang-orang tercinta menuju Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Dari ratusan jemaah itu tercatat rentang usia dan cukup beragam. Jemaah termuda berusia Andrea Putih Lenggogeni 21 tahun, mahasiswi Universitas Andalas Unan Padang, sementara jemaah termuda laki-laki Muhammad Karim berusia 23 tahun, sementara jemaah tertua berusia Rohana berusia 18 tahun dan jemaah tertua laki-laki Wahilwan berusia 80 tahun 9 bulan. Dan dalam keberangkatan para tamu Allah ko diiringi doa tangis haru keluarga dengan harapan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dan kembali balik ke tanah air sebagai haji nan mabrur. Dalam sambutannya, Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias berpesan agar seluruh jemaah menjaga kesehatan, memperkuat kebersamaan selama menjalankan ibadah haji dan dirinya juga mengingatkan agar jemaah tidak mengabaikan kondisi fisik mengingat waktu menuju puncak ibadah haji masih cukup panjang. Lebih lanjut ditekankannya pentingnya peran petugas haji dalam memberikan bimbingan serta pelayanan kesehatan bagi jemaah selama di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Dengan hampir 300 jumlah penduduk Indonesia mengizinkan Allah berangkat dengan 221 jemaah haji tentu Bapak Ibu menunggu macam punya niat dari awal bagaimana bisa berangkat. Tentu niat ini dengan waktu yang 40 hari untuk bisa memaafkan dengan sebaiknya daripada untuk keluarga sudah pamannya sudah berpesan dan di keluarga sudah bersalaman. Tentu Bapak Ibu fokus karena menunaikan ibadah dan tentu juga yang biasa Bapak Ibu kalau di situ agak terlalu gangguan karena asing beribadah dan juga perlu Bapak Ibu menjaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu tentu dia selama ini kita beristirahat ya, persiapan untuk berangkat Madinah banyak istirahat. Dari informasi dihimpun RRI Bukit Tinggi, terdapat 2 jemaah lainnya dari Bukit Tinggi dan tergabung ke dalam kloter balik di jadwalan pulau berangkat pada 8 Mei 2026. Juni Marbita mengabat untuk berita renang pada siang hari ko. Di sana pandangan sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat disana dengarkan di Sua pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam siang.
Pro1. Kanal informasi dan inspirasi